Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan Syafaat Malam. Hence, begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita malam hari ini. Di sebuah desa kecil dekat Nuremberg, Jerman, di abad 15, hiduplah sebuah keluarga yang anak-anaknya banyak. Lebih dari kesebelasan sepak bola. Jumlah anak-anak di keluarga itu 18 orang. Ya, 18 orang. Berarti satu kesebelasan dengan pemain cadangan. Agar tetap tersedia makanan di atas meja makan untuk mereka, Pak Dürer, sang ayah, berprofesi sebagai tukang emas. Ia bekerja hampir 18 jam sehari di pasar emas dan tambahan bekerja di tetangganya. Meskipun kondisi keluarga mereka seperti itu, kedua anak tertua keluarga ini punya mimpi besar. Albrecht Dürer dan adiknya Albert Dürer bercita-cita tinggi, yaitu satu kelak mereka ingin bisa menjadi seniman terkenal, kuliah di akademi tinggi di Nuremberg, walaupun mereka tahu ayah mereka secara finansial tidak akan mampu membiayai mereka kuliah di sana. Nah, setelah diskusi panjang, suatu malam kedua anak lelaki itu bersepakat mereka akan melempar sebuah koin. Yang kalah akan bekerja di pertambangan di dekat desa itu untuk mendukung biaya saudaranya belajar kuliah di akademi di Nuremberg. Diharapkan setelah kuliah 4 tahun, orang yang sudah menjadi seniman itu bisa kembali untuk membiayai adik-adik yang lain. Mereka melemparkan koin. Hasilnya, Albrecht Dürer memenangkan undian. Dialah yang akan kuliah ke akademi di Nuremberg. Albert tinggal di kampung, tinggal di desa dan bekerja sebagai buruh tambang. Pekerjaan yang berat dan cukup berbahaya saat itu. Selama 4 tahun, dia bekerja keras untuk membiayai saudaranya, Albrecht, yang menempuh pendidikan di akademi. Dan di akademi, Albrecht ternyata menjadi bintang. Lukisan-lukisannya, ukiran kayunya, dan lukisan minyaknya bahkan jauh lebih baik daripada karya para profesornya. Saat ia lulus, ia sudah mendapatkan cukup banyak uang atas karya-karyanya itu. Ketika seniman muda itu kembali ke desanya, keluarga Dürer mengadakan pesta makan malam di halaman rumah mereka untuk merayakan kepulangan dan keberhasilan Albrecht. Selesai makan malam yang panjang, yang diselingi dengan musik dan tawa, Albrecht bangkit dari posisi terhormat di ujung mejanya untuk bersulang bagi adik tercintanya atas tahun-tahun pengorbanan yang dilakukan Albert, yang memungkinkan Albrecht bisa memenuhi kerinduannya itu. Di akhir pidatonya, Albrecht berkata, "Sekarang Albert, saudaraku yang sangat disayangi Tuhan, giliranmu tiba. Sekarang engkau punya kesempatan untuk berangkat ke akademi di Nuremberg untuk mengejar impianmu. Dan giliran saya yang akan mengurus semua yang kau perlukan." Semua kepala berpaling ke ujung meja lain di mana Albert duduk. Mereka melihat
Air mata mengalir di wajah Albert yang pucat itu. Albert menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berulang berkata, "Tidak, tidak, tidak." Albert berdiri. Ia menyeka air mata dari pipinya. Dia melirik ke meja panjang menatap wajah-wajah yang dicintainya yang duduk di seputar meja itu. Lalu dengan susah payah, dia mengangkat tangannya ke dekat pipi kanannya. Ia berkata, "Tidak, saudaraku, saya tidak bisa pergi ke Nuremberg. Sudah terlambat untuk saya. Lihat apa yang saya dapatkan selama 4 tahun bekerja di tambang. Tulang-tulang di setiap jari saya telah rusak. Dan akhir-akhir ini saya juga menderita rheumatoid yang begitu parah di tangan kanan saya. Sehingga untuk memegang gelas dan bersulang kembali untukmu pun saya tidak bisa. Apalagi untuk memegang kuas, melukis garis-garis halus di kanvas. Bagi saya itu sudah terlambat. Tapi saya tidak menyesal dengan apa yang terjadi. Saya bahagia karena pengorbanan saya tidak sia-sia. Saya bahagia dengan keberhasilanmu." Untuk memberi penghormatan kepada Albert atas semua yang telah dikurbankannya, Albrecht dengan susah payah dia mengatur tangan adiknya itu, meluruskan jari-jarinya, dan kemudian melukisnya. Ia memberi judul lukisan itu Hans. Tetapi seluruh dunia melihat lukisan itu jauh dari sekedar Hans, melainkan suatu persembahan cinta yang tulus, tangan yang berkorban dan memohon. Itulah sebabnya lukisan itu lebih dikenal dengan nama The Praying Hands. Tangan yang bekerja, berkorban demi mewujudkan sebuah cita-cita dan doa. Itulah tangan yang berdoa. Kini 5 abad sudah berlalu. Ribuan lukisan potret dan karya lainnya dari Albrecht Dürer telah beredar menghiasi banyak dinding dan ruang di seluruh dunia. Dan hampir dapat dipastikan sebagian besar orang pernah melihat, mungkin memiliki reproduksi dari salah satu lukisannya yang paling terkenal, yakni The Praying Hands, tangan yang berdoa. Paling tidak kita mungkin suka melihatnya dalam gambar yang kita terima atau yang kita kirim lewat WhatsApp. Lukisan The Praying Hands mengingatkan kita nilai kasih dan pengorbanan. Kasih sejati selalu memiliki unsur pengorbanan. Itulah yang dipraktikkan Yesus Kristus. Dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 16 dipersaksikan, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." Kasih tanpa pengorbanan adalah omong doang. Tapi lukisan The Praying Hands juga mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan
pengorbanan yang telah dilakukan pihak lain bagi kita. Mungkin pengorbanan orang tua kita, saudara kita, anak kita, sahabat kita, para pejuang kemerdekaan, pejuang hak asasi manusia, dan yang sebagainya. Terutama tentunya pengorbanan yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Pengorbanan yang berbuahkan keselamatan kita. Dan Dia yang telah berkorban bagi kita karena kasih-Nya, memanggil kita untuk juga mewujudkan kasih dengan kerelaan berkorban. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami mengaku bahwa kami mengasihi Engkau, kami mengasihi sesama kami, tetapi tanpa disertai kesungguhan, ketulusan untuk berkorban. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, tambahkanlah hikmat, kekuatan, agar kami mau terus mewujudkan, mempraktikkan kasih yang sejati, yang diwarnai juga dengan ketulusan dan kerelaan kami untuk berkorban. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa, memohonkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang punya beban karena masalah sumber penghidupan. Yang lain barangkali punya persoalan ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri yang merindukan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Kaum muda yang gamang karena ketidakpastian di masa depan. Untuk setiap kami dengan rupa-rupa pergumulan itu, kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, baik yang masih menjalani pengobatan ataupun yang sedang dalam tahap pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Ibu Kimhwa, Ibu Damayanti. Bagi mereka dan yang lainnya kami berdoa. Kami juga tetap memohonkan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga besar Ibu Lim Kyun Jin yang telah berpulang. Engkau sumber penghiburan, menguatkan keluarga. Kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan panggil untuk ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Tuhan mampukan gerejamu tetap setia, bahkan makin bertekun, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Dan bagi jemaat GKI Gading Indah, selain kegiatan-kegiatan rutin, kami berdoa memohonkan campur tangan Tuhan bagi kegiatan bulan keluarga yang berlangsung di bulan Oktober ini. Kami berdoa memohonkan penyertaan Tuhan
bagi proses pencalonan penatua untuk tahun pelayanan yang baru, juga untuk persiapan bagi penyelenggaraan kebaktian emeritasi atas diri hamba-Mu ini. Dan kami juga berdoa bagi penyelenggaraan persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober mendatang. Untuk semua itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang harus dihadapi. Kami berdoa bukan cuma bagi para pemimpin bangsa kami, tapi juga segenap anggota masyarakat, segenap bangsa ini, agar mau bergandeng tangan, bahu-membahu, membangun kehidupan yang makin baik, makin benar, di mana keadilan dinyatakan, kebenaran makin bersinar, kedamaian dan kesejahteraan makin mewujud nyata. Kalau tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok pagi menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.